Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ya, selamat pagi dari Athens, Ohio. Betul, di sini pagi dan di Indonesia malam. Jadi banyak orang yang bertanya berapa jam sih perbedaannya antara Amerika dan Indonesia? Kalau perbedaan secara general sekitar 11, 12 sampai 13 jam. Tapi untuk Ohio itu sendiri, Ohio dan Indonesia itu bedanya 11 jam. Jadi Indonesia 11 jam lebih dulu dari Ohio. Jadi kalau di sini pagi, jam 8 pagi, di Indonesia jam 7 malam. Ya, jadi seperti itu siklusnya. Di sana teman-teman sudah siap-siap mau tidur. Di sini kita siap-siap mau kuliah dan mau ngajar ya. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya ketika hendak berangkat ke Amerika. Kalau teman-teman ingat di video pertama saya bercerita tentang betapa dramatisnya proses keberangkatan saya dari Indonesia ke Amerika, dan saya berjanji bahwasanya saya akan bercerita tentang hal ini lebih detail, dan ini dia saatnya. Ini bukan karena saya nunggu-nunggu saat yang tepat ya, ini karena saya nunggu waktu luang aja sebenarnya. Oke, jadi semua berawal dari ketika saya hendak check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, seperti yang saya ceritakan di video awal, saya terbang dengan pesawat Japan Airlines yang berafiliasi dengan American Airlines. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta saya harus check-in di counter JAL, Japan Airlines. Oke, saya check-in. Saya sudah check-in online sebelumnya. Jadi harusnya ketika saya check-in di situ itu sudah tidak ada proses apa-apa lagi, langsung print si boarding pass. Oke. Nah, ketika saya check-in, yang lain saya lihat lancar-lancar aja tuh. Nah, mbak yang melayani di counter tersebut memanggil satu ibu-ibu yang lebih senior. Kayaknya beliau memang lebih senior ya dari segi jabatan dan memang pengetahuannya juga. Nah, si mbak ini berkonsultasi, ini ada apa? Dan saya sudah mencium aroma-aroma tidak sedap nih, ada apa gitu kan? Terus saya bertanya, kenapa ya mbak? Gitu. Oh, tidak ada apa-apa bu, kita sedang berusaha check in nama ibu gitu. Setelah itu saya lama berdiri di depan counter dan mbak itu ramah sekali, ibu mohon tunggu. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi perasaan saya sudah mulai tidak enak gitu ya. What's going on? Yang lain sudah lancar 5-10 menit itu sudah selesai. Nah, ibu-ibu itu datang kepada saya. Ibu tolong duduk dulu di bangku bagian sana. Nanti saya akan menghubungi ibu kembali 15 menit. Oke? Dan saya mencoba mengkonfirmasi, sebenarnya ada apa ya bu? Saya hanya ingin tahu kenapa saya harus nunggu gitu kan. Terus beliau bilang, ini kami kesulitan mendaftarkan nama ibu untuk check-in ke American Airlines. Karena sistem keamanannya, security sistemnya menolak terus ketika kami memasukkan nama ibu. Oke. Saya masih berusaha tenang. Saya panik sekali dan saat itu suami saya masih ada di sana. And then my husband said, no, don't worry, you'll be okay. Everything will be fine. Okay. And then I tried to be relaxed and as calm as possible. And then setelah itu, saya menunggu 15 menit. Dan ketika saya menunggu, saya merasa risau karena ini bukan pengalaman pertama saya. Oke. Jadi dulu ketika saya 2011 ketika saya hendak pergi ke Amerika, ini jadi kita nostalgia dulu ya. Ketika hendak pergi ke Amerika, ketika saya interview visa di kedubes Amerika, dari 18 orang, jadi ini 18 orang satu kelompok ya, semuanya dapat kartu putih, artinya langsung dapat visa. Oke. Saya satu-satunya orang yang mendapat kartu kuning. Kartu kuning itu artinya tidak ditolak. Jadi kalau Anda interview visa di
Kedutaan Besar Amerika. Saya tidak tahu kalau di kedubes yang lain, saya tidak pernah. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Anda mendapat kartu putih, which is they will say congratulations. Okay? Anda langsung dapat permohonan visa Anda langsung dikabulkan. Yang kedua, kemungkinannya mendapat kartu kuning. Kartu kuning ini, permohonan visa kita tidak ditolak, namun ada hal-hal yang harus kalau misalnya kita kurang dokumennya harus ditambahkan. Kalau dokumen sudah rapi segala macam, tetapi mungkin ada hal-hal yang harus diperiksa mengenai data kita. Let me say investigate more. Ya, kalau saya tidak berlebihan. Yang ketiga kemungkinannya adalah kartu pink. Kartu pink ini artinya Anda ditolak mendapatkan visa ke Amerika. Baik, kembali lagi. Jadi pada saat itu kami ber-18 orang, saya satu-satunya yang mendapatkan kartu kuning. And we were all wondering why. Because we gave exactly the same answers. Ya kan? Ditanya, ini programnya apa? Beasiswa apa? Di mana? Berapa lama? Di mana Anda akan tinggal? Berapa lama Anda akan tinggal? Apa yang Anda akan lakukan di Amerika? Like, we were trained. Ya, kami sudah dilatih untuk itu. Dan I exactly get the same answers as other grantees, gitu ya. Jadi semuanya juga heran saat itu kenapa saya sendiri yang mendapat kartu kuning. And I got to know that it was because of my name. Ya, jadi karena memang nama ini special, like uswatun hasanah, you know, and I'm really proud of it, you know. Karena nama ini special, jadi you know they need to investigate more. Okay, I'm fine. And finally, like after 2 weeks, I got the visa itself, so that I was able to fly to the US in 2011. Oke, jadi itu proses investigasi itu memang membutuhkan kesabaran dan kita emang deg-degan like what's going on. Karena kalau si kartu kuning ini tidak ada ketentuan. Kalau kita dapat kartu putih, kepastian mendapatkan visa itu antara 3 sampai 5 hari kerja, itu sudah pasti. Tapi kalau kartu kuning itu uncertain. Ya, jadi waktunya ya hanya mereka yang tahu gitu ya. Hanya konsular kedubes Amerika dan Allah yang tahu. Jadi ketika saya diminta menunggu 15 menit itu, jadi saya kepikiran ke saat 2011 itu. Dan saya juga kembali terkenang kejadian 2017 di Singapura. Jadi ketika saya sampai mendarat di Singapura tahun 2017 itu, biasa si officernya ramah sekali. Dan kita saling melempar senyum. And then ketika dia memasukkan nama saya ke komputer, wajah dia langsung berubah. And then pada saat itu juga saya menyadari something was going wrong. Oke, jadi kayaknya ada yang gak beres. Tahu nggak, di Singapura itu saya lebih parah. Saya digiring ke kantor imigrasi. Oke, saya di interview, saya di printed, retina saya di scan, segala macam. Setelah 30 menit prosesnya baru saya bisa memasuki Singapura. See, it was hard. It was not easy. I was so scared. I know that I didn't do anything wrong. But tetap ya kita deg-degan gitu loh di negara orang. And I was alone, cuman sendiri. Waktu itu memang berangkatnya satu grup ke Singapura. Tapi karena saya yang terakhir, jadi teman-teman satu grup saya itu tidak tahu kalau saya digiring ke kantor imigrasi. So like literally I was alone. And I couldn't contact them. Karena memang HP tidak berfungsi gitu dan memang di kantor itu tidak bisa membuka handphone. Gitu. Saya takut sekali. Bukan karena saya salah. Bukan, tapi karena memang kondisinya kita di negara orang, tapi kita berurusan dengan pihak keamanan. It was really scary. Oke. Ibu itu datang membuyarkan lamunan saya. Dan ibu itu bilang, Ibu sekarang bisa terbang ke Jepang. Tapi nanti di Jepang ibu harus check-in mandiri di counter American Airlines. Saya bilang, kenapa? Karena sistem American Airlines menolak nama ibu untuk check-in. Jadi begini teman-teman. Jadi harusnya, dan
orang-orang yang lain itu ketika check-in di Japan Airlines itu langsung dapat 3 boarding pass. Boarding pass yang pertama itu untuk terbang dari Jakarta ke Jepang, ke Narita. Boarding pass yang kedua itu untuk terbang dari Narita ke Dallas, ya, ke Amerika. Boarding pass yang ketiga ini untuk terbang dari Dallas, kalau saya ke Columbus, kalau yang lain dari Dallas ke tujuan domestik lainnya di Amerika. Jadi langsung 3, jadi tidak harus berlelah-lelah check-in lagi. Saat itu saya berpikir bukan saya bakal kelelahan check-in ya. Yang saya takutkan gimana kalau di Jepang nama saya pun ditolak. Dan saya tidak bisa check-in ke American Airlines dan saya akan terdampar di Jepang. It was what I thought at that time. I know it was such overthinking, but if you were in my position, I'm pretty sure that you will just think the same. Ya, kalau Anda di posisi saya, pasti Anda juga bingung kayak risau. Oke. Baik, setelah dari counter Japan Airlines itu, saya berjalan menuju pihak imigrasi Indonesia supaya bisa masuk ke pesawat Japan Airlines. Di pihak imigrasi Indonesia itu, ini yang paling membuat saya takut dan nangis. Jadi ketika mereka melihat data-data saya, mereka melihat dan menatap saya like literally differently. Beda sekali cara mereka melihat saya. Ini masih di Indonesia loh. Ini bapak-bapak ini adalah orang Indonesia. Gitu ya. Terus mereka bertanya, siapa nama Anda? Padahal mereka sudah memegang paspor saya. Nama saya Uswatun Hasanah. Dengan percaya diri, of course, because it is my name. And then setelah itu, kapan tanggal lahir Anda? Dan saya berpikir, ngapain harus nanya lagi sih? Kan sudah ada itu di paspor. Ya sudah, saya sebutkan dong tanggal lahir saya. Gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda pernah ke Jeddah? Oh tidak, saya tidak pernah ke Jeddah. Negara yang pernah saya kunjungi hanya Amerika tahun 2011 dan Singapura tahun 2017. Dan beliau meminta saya menunjukkan paspor lama saya yang saya tidak bawa. Ya memang karena tidak ada ketentuan untuk membawa paspor lama kalau kita mau jalan. Memang ada ketentuan untuk membawa paspor lama ketika saya hendak interview visa di Kedubes Amerika di Jakarta. Saya membawa paspor lama saya, tetapi saya tidak ada notifikasi untuk membawa paspor lama, dan setahu saya semuanya teman-temanmu tidak membawa paspor lama ketika mau jalan gitu ya. Bapak itu berkata, seharusnya Anda membawa paspor lama Anda. Bagaimana kami tahu kalau pernyataan Anda benar, kalau kami tidak bisa melihat bukti ke negara mana saja Anda pernah berkunjung? Itu kata beliau. I was a bit trembling, saya udah agak gemeter tuh, sebenarnya ada apa? Dan saya akhirnya bertanya, Bapak sebenarnya ada apa? Dan jawaban beliau membuat saya gemetar dan nangis. Jadi ibu ini, kita ada di daftar pencarian orang dengan nama yang sama. Oke, sampai situ saya masih like, oke, nama Uswatun Hasanah itu banyak banget gitu lah. Oke, it makes sense ya, kalau namanya sama makes sense. Apa yang tidak masuk akal bagi saya adalah ketika Bapak itu bilang, dan dengan tanggal lahir serta tahun yang sama. Saya gemetar teman-teman, saya takut. Nama Uswatun Hasanah itu banyak, tetapi tanggal lahir dan tahun itu yang membuat saya berbeda dengan Uswatun Hasanah yang lain, iya kan? Dan itu pun bahkan saya tidak bisa membuktikan bahwasanya saya bukan orangnya. Saya sudah membendung, saya sudah tidak tertahan. Saya menggigil, saya takut. Dan Bapak itu kembali membawa berkas, semua berkas saya. Term of agreement, kontrak saya dengan Ohio University, surat dari Fulbright, DS 2019 saya dari Kedubes Amerika, itu dibawa ke kantornya dan saya diminta menunggu. Dan saya ngerasa sendiri. Saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, please embrace me, peluk saya gitu. Saya takut, bukan karena saya melakukan kesalahan, tapi memang you cannot imagine
Anda tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan saya saat itu. Saya lagi berurusan dengan pihak imigrasi, gitu, pihak keamanan. Dan setelah itu 20 menit berlalu, bapak itu kembali dan dia bilang, Ibu silakan, Ibu bisa pergi ke Jepang, tetapi lain kali Ibu harus membawa paspor kemana-mana, paspor lama Anda. Terus saat itu saya merasa bapak itu saudara saya, karena saya masih ada di Indonesia, saya hanya ada di Soekarno-Hatta, saya masih di Banten gitu kan. Saya butuh dukungan. Saya nanya ke bapak itu, Bapak, apakah bapak pikir saya akan baik-baik saja nanti ketika saya di Jepang? Like I just needed a support. Karena saya tidak bisa nelpon siapa-siapa di situ, bahkan tidak boleh membuka apapun kalau di pihak imigrasi itu sangat ketat sekali, gitu. Saya ingin bapak itu, oh nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan baik-baik saja, gitu ya. Tidak, bapak itu memandang saya dengan pandangan yang jauh dari kata pandangan rahmat, dan dia bilang, ya saya tidak tahu. Oke, saya jalan. Jadi saya sudah dilepaskan sama bapak itu, boleh terbang ke Jepang. Oke. Dan di saat itu saya hanya berdoa, ya Allah, embrace me. Because I was literally so scared. Oke. Dan ketika saya boarding, menunggu pesawat di detik-detik terakhir, saya nangis saya pecah. Saya menelpon suami saya yang saat itu beliau sedang perjalanan pulang karena baru saja mengantar saya. Jadi perjalanan pulang dari Soekarno-Hatta ke Banten. Ya, Soekarno-Hatta sebenarnya ada di Banten. Oke, ke Serang lah ya. Jadi masih di jalan. Satu hal yang saya katakan kepada beliau adalah, I wanna go home. I wanna stop this. I can't do this anymore. Saat itu saya sudah mau menyerah. Saya bilang saya mau pulang. Saya mau berhenti. Saya udah gak bisa, saya udah gak kuat. Saya terlalu takut, teman-teman. Saya melihat bapak petugas, saya tahu beliau menjalankan tugas. Sebegitunya memperlakukan saya. Tidak ada bukti bahwasanya saya pernah bersalah, tidak ada. Tapi dia memandang saya dengan pandangan yang sangat berbeda. Saya berpikir, ya Allah, ini saja di negara saya sendiri, bahkan saya masih di Banten, saya diperlakukan seperti ini. Bagaimana kalau saya nanti datang ke Jepang? Bagaimana kalau misalnya nanti nama saya pun ditolak dan saya akan terdampar? I will be stranded in Japan. Who will take care of me? Siapa yang bakal ngurusin saya? Gitu kan? Jadi saat itu saya mencoba menghubungi PIC, person in charge dari Aminef, dari Fulbright ini. Saat itu saya nelpon Mbak Rianti dan itu masih pagi sekali, jam 6. Mbak Rianti, untungnya beliau tidak mengangkat telepon. Karena saat itu yang ingin saya katakan ke Mbak Rianti adalah, Mbak, saya tidak jadi berangkat. Saya mau pulang. Saya takut. Saya takut sekali, teman-teman. Karena saya tidak punya bayangan bagaimana orang akan memperlakukan saya nanti. Untungnya Mbak Rianti tidak mengangkat. Akhirnya saya masih ada di situ, pesawat sudah mau jalan. Oke, dipanggillah kami untuk masuk pesawat. Saya banyak zikir di pesawat. Saya mohon perlindungan. Saya membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersiap agar saya diberikan kelancaran. Allah membimbing lidah saya ketika saya harus diinterogasi lagi nanti. Nah, ketika landing di Jepang, jadi di pesawat itu nama saya dipanggil. To Miss Hasanah Aswatan. Itu mereka manggil saya begitu. Itu nama saya, gitu kan? Kaget dong, itu pas landing. Jadi dia bilang, kepada nama Uswatun Hasanah, tolong pergi ke bagian depan pesawat lah ya. Pokoknya ada suatu ruangan yang saya harus pergi ke sana. Kaget nggak loh? Nama kita dipanggil. Udah saya lagi risau. Aduh, apalagi nih? Oke, saya datang. Akhirnya ternyata mereka memanggil saya untuk mengarahkan saya ke counter American Airlines. Karena mereka tahu saya belum check-in dan saya harus didahulukan keluar dari pesawat.
Karena kalau saya tidak didahulukan keluar dari pesawat, waktu transit saya di Narita hanya 2 jam. Dan saya tidak akan bisa mengejar pesawat dalam 2 jam. Akhirnya saya didahulukan keluar dari pesawat. Itu adalah salah satu hikmahnya. Tapi enggak juga sih. Prosesnya enggak sama dengan yang lain. Saya lari, teman-teman. Orang jalan, saya lari. Saya nyari counter 74. Jadi saya harus check in 74, di counter 74. Dan itu proses imigrasi di Jepang itu mengular panjang. Saya sudah deg-degan. Jadi ketika mereka tanya, mana pas boarding passnya? Saya tidak ada boarding pass, makanya saya cepat-cepat. Karena saya harus check-in mandiri di sini. Itu semua petugas nanya ketika ketemu, mana boarding passnya? Mana boarding passnya? Ya makanya saya lari-lari, saya bilang kayak gitu kan. Sudah mah kita juga struggle ya, namanya bahasa Inggris orang di Jepang agak saya sulit memahami aksen mereka karena memang kita tidak terbiasa ngomong dengan aksen mereka. It was quite hard. And guess what teman-teman? Selama 2 jam waktu transit, tidak 1 detik pun saya duduk. Tidak ada waktu 1 detik pun saya duduk. Saya lari ke sana kemari, ngubungin counter ini. Dan ketika saya sudah sampai di counter American Airlines, it took times for them to decide. Jadi mereka manggil orang lagi. Ini mendiskusikan, ini nama ini bagaimana, nama ini bagaimana. Saya lagi suruh menunggu, oke silahkan tunggu lagi. Dan mereka manggil lagi, to Miss Hasanah Aswatan, to Miss Hasanah Aswatan. Pokoknya jadi saya itu kayak orang yang sangat terkenal sekali. Jadi nama saya, they keep calling my name. Gimana rasanya kalau nama kita terus dipanggil dan kita tahu kondisinya memang ini kondisi tidak baik. Saya adalah orang yang terakhir masuk ke pesawat American Airlines. Itu sudah mau terbang. Karena prosesnya belibet. Setelah 2 jam itu, saya akhirnya dapat boarding pass untuk terbang ke Amerika, ke Dallas. Itu di Jepang. Oke. Setelah landing di Amerika, saya tetap membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah. Karena saya sudah siap akan diinterogasi di pihak imigrasi Amerika. Apalagi Amerika. Saya pikirnya begitu. Indonesia, negara saya sendiri, they treated me so badly. Oke, di Jepang saya mendapat kesulitan. Apalagi di Amerika gitu kan, mereka mau nggak nerima saya, itu masalahnya. Oke Uswah, kemungkinan terburuknya adalah kamu akan digiring ke kantor imigrasi seperti yang mereka lakukan di Singapura. And I was totally ready for that. Ya, saya udah siap banget. Oke, itu antrian ke pas masuk ke imigrasi itu, oh my goodness, it was crazy, packed, bener-bener penuh banget. Jadi kayak bukan masa COVID, karena memang itu masanya mahasiswa mulai semester baru, ya, mulai tahun ajaran baru. Jadi semua pada datang ke Amerika untuk pada kuliah gitu kan. Nah, ketika itu saya memperhatikan ketika dalam antrian orang di depan saya sedang diperiksa di imigrasi itu, saya memperhatikan mereka di print 10 jari dan di foto. Ketika foto kita buka masker gitu kan. Oke, dan saya siap untuk itu. Ya, ada juga yang rada lama ditanyain mau ngapain, terus di sana mau tinggal di mana, segala macam. Dan saya sudah siap itu. Ketika saya maju, dan karena saya sudah memperhatikan, jadi ini tipsnya teman-teman. Jadi supaya kita tidak gugup ketika apapun kita perhatikan orang sebelum kita mereka ngapain. Jadi supaya walaupun kita tidak mengerti bahasa dia gitu ya, mungkin orang itu berbicara terlalu cepat gitu, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi saya ke situ, saya langsung took my mask off, ya, buka masker saya lihat ke kamera, tapi saya nggak pengen rasanya saya kayak gitu. Enggak, saya lihat ke kamera dan mereka memfoto saya, terus dia bilang dia menanyakan dokumen saya serahkan saja semuanya. Beliau lihat, beliau bilang oke, thank you. Tahu nggak reaksi saya apa saat itu?
Karena saya sudah siap, saya akan di time printed ya. Jadi sidik jari saya akan di print semuanya. Saya sudah siap karena yang lain di print. Saya pikir yang lain aja di print and printed, apalagi saya seorang yang sangat mencurigakan gitu kan. Saya sudah siap sekali. Tapi tidak. What was my response? My response was like, is that all? Saya kayak nanya, gitu doang. Dan dia bilang, ya. Allah itu ajaib. Saya speechless. Saya nangis di situ. I was ready for the worst. Saya siap untuk menghadapi yang paling terburuk saat itu. And it apparently didn't happen at all. Karena Allah sudah menguji saya di sepanjang perjalanan. I didn't even enjoy the journey at all. I didn't even take a single picture until I was in Dallas because I had no time. I was in rush. I was in very bad situation, Setelah saya lolos di Amerika dan saya saya finally in Dallas. Dan di Dallas itu ketika saya boarding untuk menunggu penerbangan ke Columbus, saya bertemu orang Indonesia, Mbak Ria, dan saya minta, Mbak tolong fotoin saya satu aja. Dan itu adalah foto satu-satunya perjalanan saya ke Amerika. Yang lainnya ada diingatan di sini. So that was my story. Yeah, it is a long story, I know. But what I want to say that Allah tahu kapasitas kita. Sometimes kita ada di poin, kita ada di titik, kita ingin menyerah. Okay? Sometimes kita berpikir, ini terlalu berat untuk saya. I cannot deal with it. Tapi percaya, kalau Allah sudah milik kita, Allah tahu kita mampu. Walaupun mungkin proses kita tidak semulus proses orang lain. Tapi itu justru yang membuat spesial. Membuat cerita kita berbeda. Nilai, pengalaman, beda dari yang lain. Dan itu yang sangat berharga. Well, thank you for listening to me. I'll see you again in the next video. Bye-bye.